Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mau memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita memiliki Allah yang besar, Allah yang mengerti setiap apa yang menjadi permasalahan dirimu sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita nyatakan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersepakat dengan kuasa Tuhan pagi hari ini. Percaya Kau yang
Mari kita naikkan pujian ini, rakyat saja. Kita mengatakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Haleluya, Tuhan Yesus. Amen. Tuhan yang besar, Maha berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya kuasa-Nya, ku tidak kalah kemenangan denganmu. Mari sama-sama angkat imanmu, katakan haleluya. Tuhan yang Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami mau bersepakat Tuhan, kami mau sehati Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan ketika kami bergantung penuh kepada apa yang Kau katakan, kepada setiap firman yang Kau katakan kepada kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab kemenangan demi kemenangan Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami membuka hati kami seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk pekerjaan Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang sebentar akan ditaburkan Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini telah diurapi dengan pengurapan yang khusus daripada Tuhan. Sehingga setiap firman yang dikatakan Tuhan boleh menjadi satu kelepasan, boleh menjadi satu kabar sukacita, boleh Tuhan menguatkan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka Tuhan mata hati kami, telinga kami Tuhan, seluruh indera kami Tuhan. Kami mau menyerap firman Tuhan pagi hari ini, sehingga tidak ada yang lalu begitu saja Tuhan, tapi firman mengerjakan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Firman mengubahkan Tuhan, firman Tuhan boleh menyembuhkan Tuhan, firman Tuhan boleh Tuhan mengubah setiap pemikiran kami, akal budi kami Tuhan, menjadi semakin serupa, segambar dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hanya setiap pujian, kemuliaan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Puji nama Tuhan. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di ibadah kita di tempat ini. Begitu sudah sekian lama ya kita
ibadah secara online di rumah masing-masing. Dan minggu kemarin kita mulai lagi dengan ibadah di tempat ini. Dan hari ini kembali kita bertemu lagi ya. Saya dengar di Lembang juga belum semua gereja dibuka karena diperpanjang ibadah online-nya. Tadi saya dari GSPDI, tapi GSPDI udah ibadah juga. Ya. Hari ini mereka ibadah juga seperti kita di gereja. Memang sudah ada izin dari pemerintah, juga dari kepolisian di setempat untuk bisa beribadah di gereja, tapi tetap dengan protokol kesehatan, protokol COVID-19 ya, duduk jaga jarak seperti yang kita lihat, kursi kita ditandain jadi bisa jaga jarak ya, juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan harus cuci tangan, rajin cuci tangan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia yang berkuasa, Dia yang akan menjaga melindungi kita. Tapi kita juga harus waspada. Jangan kita seperti orang-orang yang mau mencobai Tuhan, mentang-mentang Tuhan kita berkuasa, jadi kita hidupnya juga sembarangan. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Dia yang akan menjaga dan menolong kita. Hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala sedang di Jakarta dan tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya doa sama Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Sampai hari kemarin saya juga belum dapat apa yang harus saya sampaikan. Saya bangun pagi-pagi tadi baru saya bisa siapkan firman yang saya harus sampaikan. Saya nggak janjian sama Lady. Tadi dari pujian, dari doa yang Lady naikkan ada kaitannya dengan firman yang saya sampaikan pagi hari. Firman Tuhan ini menjadi sudah tidak asing lagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mungkin firman ini sudah biasa kita baca, sudah biasa kita dengar, dan bahkan biasa dipakai mungkin untuk ayat hafalan atau ayat emas kita ya. Karena firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan dari Yohanes 15, saya hanya baca satu ayat saja. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Sering kita dengar dan kita baca, bahkan sering dihotbahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah firman ini sudah seperti yang kita baca? Karena di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam kita? Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Atau kita sebagai hanya disebut orang Kristen yang rajin ke gereja dengar firman, tapi firman Tuhan ini belum kita lakukan. Kita hanya hafal yang belakangnya dan jadi iman dalam kehidupan kita bahwa minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita lupa yang pertamanya, bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman itu harus tinggal di dalam kita. Di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, COVID-19 ini, kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita hidupnya menjadi takut, menjadi khawatir ya. Takut kemana-mana, takut nanti tertular virusnya. Kita takut anak-anak kita
nanti kena virusnya. Kita takut orang tua kita takut dengan banyak hal. Suami kita, istri kita, takut kita sakit ya. Kita juga ditakutkan dengan perekonomian kita. Di masa-masa seperti ini banyak perusahaan yang tutup. Kita jadi khawatir bagaimana perusahaan tempat kita bekerja, apakah juga ikut tutup ya. Kita jadi khawatir bagaimana suami kita masih bisa bekerja atau tidak, anak-anak kita masih bisa bersekolah atau tidak. Kita takut kita masih bisa makan atau tidak ya. Banyak hal yang membuat kita menjadi takut dalam kondisi keadaan seperti sekarang ini ya. Pemerintah juga jadi serba salah. Kalau di lockdown kelamaan, banyak perusahaan yang bangkrut. Kalau PSBB kelamaan, nanti banyak usaha yang tutup ya. Tapi kalau dibuka jadinya seperti ini. Kita tahu kalau kita nonton berita sampai hari kemarin itu kalau nggak salah udah di atas 70.000, bahkan 74.000 yang positif. Setiap hari itu di atas 1.000, bahkan hampir 2.000 pertambahannya. Di awal-awal bulan Maret pertambahannya itu paling banyak 500-600, dan semua ketakutan, semua perusahaan tutup, sekolah-sekolah libur, mal-mal tutup. Sekarang dibuka, tapi pertambahannya 2-3 kali lipat dari bulan Maret. Bahkan kalau kita nonton awal masuk bulan Juli itu, di tanggal 2 Juli itu rekornya sangat luar biasa, di 1.600 dalam satu hari. Pemerintah serba salah ya. Kalau dikasih kebebasan gini malah bertambah banyak. Tapi kalau ditahan-tahan, dicegah, juga pengangguran tambah banyak. Perusahaan banyak yang kolap, banyak yang tutup. Saya lihat di berita Pizza Hut yang begitu luar biasa ya, salah satu perusahaan makanan yang sangat besar skala internasional juga mengalami juga goyah, beberapa outlet ditutup, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang juga mem-PHK karyawannya. Jadi takut, jadi khawatir. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan kita juga Tuhan yang berkuasa. Bahkan di firman Tuhan yang tadi kita baca, minta apa saja yang kita kehendaki, kita akan menerimanya, asal kita mau tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan bahas bahwa tentang hidup melekat di dalam Tuhan akan menghilangkan segala kekhawatiran kita. Kita buka dalam Yosua. Yosua 24. Nasihat Yosua kepada bangsa Israel, karena Yosua sudah mengalami bagaimana Allah menyertainya dan bagaimana Allah memberkati kehidupannya. Yosua 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menasihati kepada bangsa Israel agar tetap beribadah kepada Tuhan. Karena dia telah mengalami bagaimana Tuhan telah memimpin dia dalam kehidupannya. Pada saat, kalau kita baca dalam Yosua 1, pada saat Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Yosua ketakutan. Dia takut bagaimana dia bisa memimpin bangsa besar ini. Bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Bahkan dia juga takut dia tidak bisa seperti Musa. Musa seorang pemimpin besar yang sanggup memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yosua takut apakah dia bisa seperti Musa. Dia juga takut bagaimana dia menghadapi bangsa ini, bangsa yang selalu berontak kepada Tuhan, juga kepada pemimpin. Tapi kalau kita baca di Yosua 1 ayatnya yang ke-7, dari ayat ke-6 sampai ke-8, kalau kita baca di situ Tuhan menasihati Yosua untuk kuatkan hatimu dan perkatakanlah firman. Di ayat yang ke-8 kalau perkatakanlah firman, perkatakanlah apa yang telah kamu baca itu. Renungkanlah siang dan malam. Tadi yang di sini kalau kita baca ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kalau kita memperkatakan firman, kita merenungkan siang dan malam, kita menjadi orang-orang yang akan berhati-hati dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita, kita menjadi orang-orang yang jadi salah mengambil keputusan. Ya, kalau kita dalam ketakutan, pasti kita jadi orang yang mengambil keputusan pun jadi bisa salah. Karena kita hidup dengan perasaan takut. Orang yang takut tidak akan bisa berpikir sehat, dan bisa saja mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan. Akhir-akhir ini apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan? Banyak, tadi saya sudah bilang. Kita takut dengan kesehatan kita, kita takut dengan perekonomian kita, kita takut dengan masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Ya, apalagi ibu-ibu ya, yang punya anak yang baru lulus, mau masuk ke sekolah yang lebih lagi, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA yang mungkin yang mau masuk kuliah. Jadi bingung, jadi takut. Bagaimana nih anak saya sekolahnya? Tapi kalau kita mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu ada di dalam kita, kita nggak perlu takut. Karena firman janjikan bahwa apa yang kamu minta, yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita? Kita menghendaki keluarga kita sehat-sehat saja, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Itu kan yang kita doakan selama ini. Kita berdoa biar kita dijauhkan dari sakit penyakit. Kita berdoa biar suami kita diberkati, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Itu yang kita doakan. Kita menghendaki itu yang terjadi. Dan firman Tuhan katakan kita akan menerimanya. Asalkan tadi kita mau hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada dalam kita. Yosua mengambil keputusan, dia hidup takut akan Tuhan. Karena itu dia bisa memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat bahwa memimpin bangsa yang begitu besar itu bukan perkara mudah. Tapi apa sih yang mustahil bagi Tuhan kita? Bagi persoalan kita, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Kita sudah diajarkan bertahun-tahun untuk hidup berfokus pada Tuhan. Harusnya di saat-saat seperti ini kita mempraktekkan itu.
tetap fokus pada Tuhan. Gak usah takut dengan yang. Kalau kita mau tetap mengikuti protokol kesehatan, kita mau tetap hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan, kita gak usah takut. Amin. Terkadang kita menjadi orang-orang yang dalam kehidupan kita kan, kita perjalanan hidup kita kan masih panjang ya. Dan dalam perjalanan kehidupan kita itu ada poin-poin penting yang harus kita raih untuk kita mencapai goal kita, tujuan hidup kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah mengambil poin-poin penting dalam kehidupan kita. Kita gagal fokus. Ambil contoh kemarin anak saya Ian, dia harus masuk ke SMA. Dia ngotot pingin masuk SMA negeri karena teman-temannya masuk di SMA negeri. Saya berdebat sama dia. Saya pingin dia masuk swasta. Tapi dengan berbagai macam alasan akhirnya saya mengalah. Ya sudah, kamu lamar di SMA yang kamu mau. Tapi saya tidak menjadi orang yang berdoa minta agar Tuhan jangan kasih. Enggak, saya mau belajar fokus. Karena saya percaya bahwa dimanapun nanti Ian sekolah, kalau Tuhan izinkan dia ada di situ, Tuhan yang akan menjaga dan melindungi dia. Yang saya khawatirkan pergaulannya kan, kalau dia di sekolah negeri. Saya takutkan dia seorang wanita, bisa aja dia dibully selama dia di sekolah. Tapi dengan berbagai argumen dia sampaikan, akhirnya ya udah silakan aja. Dan saya juga mau belajar untuk fokus pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia di sekolah negeri, apa yang harus ditakutkan? Tuhan ada di sana bersama-sama dengan dia. Hari Rabu kemarin dapat hasil, dia tidak masuk di SMA negeri yang dia daftar. 2 sekolah SMA negeri dia tidak masuk karena harus mengikuti jalur zonasi. Kalau kita lihat di murid-murid yang diterima, rata-rata itu di bawah 1 km jarak rumah mereka dengan sekolah. Paling tinggi 500 sampai 700 meter mereka yang diterima. Sedangkan jarak rumah kita ke sekolah yang dia daftar itu udah 2 kilo. Tapi saya percaya bukan masalah jaraknya yang jauh. Kalau Tuhan inginkan dia sekolah di sana, Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa. Dia bisa melakukan mujizat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memang tidak izinkan Ian untuk sekolah di sana. Setelah itu saya khawatir dia jadi kecewa. Saya hanya masuk ke kamarnya dan saya bilang, percaya Tuhan Yesus itu sayang sama Ian. Kalau Tuhan gak izinin Ian masuk di sekolah negeri, Tuhan punya rencana buat dia. Akhirnya besoknya mamanya daftar ke salah satu sekolah swasta. Dan waktu dikasih kabar ke dia senang. Kenapa? Karena di sekolah swasta ini banyak teman-teman waktu dia SD dulu. Dia waktu SD sekolahnya di Cimahi. Dan kebetulan yayasannya juga sama. Jadi teman-teman yang dari SD masuk ke sekolah itu. Jadi dia ketemu lagi dengan teman-teman lama. Jadi dia senang. Apa yang kita khawatirkan kalau di SMA swasta kan yang kita nomor 1 pikirkan, kalau ibu-ibu kan langsung biayanya gede. Swasta itu kan mahal katanya, biayanya gede gimana. Tapi kita belajar menaruh iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan anak kita sekolah di situ, ya, dalam poin fokus on Jesus, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Masa ia diizinkan sekolah di sekolah itu tapi nggak bisa bayar SPP atau bayar sekolah. Saya percaya Tuhan sudah sediakan semuanya. Waktu sebelum bulan Juni kalau nggak salah, saya sharing sama Pak Gembala tentang pekerjaan saya. Karena di pekerjaan saya mengalami penurunan omset yang luar biasa di masa-masa seperti ini. Dan ternyata Pak Gembala sudah dapat tentang saya. Dia berdoa dan dia bilang bahwa dia sudah dapat sesuatu tentang saya, bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat khusus buat Pak Roni dan keluarga. Amin, saya percaya amin. Saya nggak tahu berkat khusus itu apa. Saya nggak bilang kita lagi bergumul untuk uang sekolah Ian nanti kalau dia masuk sekolah swasta. Minggu berikutnya saya dapat telepon dari salah satu kerabat kami bahwa Pak Roni, saya sudah transfer untuk uang sekolah Ian. Saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah minta. Dia sudah transfer untuk uang sekolah Ian. Oh, ini ternyata berkat khusus dari Tuhan. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya ada dalam kita, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Asal kita mau taat sama firman Tuhan. Kita ingat cerita Nabi Elia.
di mana Tuhan mengirim burung gagak untuk mengantar makanan buat Nabi Elia di Sungai Kerit. Kalau hanya bermodal seorang nabi besar, saya percaya Nabi Elia tidak akan mengalami mujizat burung gagak mengantar makanan di Sungai Kerit. Tapi yang dilakukan Nabi Elia adalah dia mau taat akan perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kamu pergi ke Sungai Kerit di seberang Sungai Yordan, dan di situ saya sudah memerintahkan burung gagak untuk mengantar makanan dan minuman kepada kamu. Dan Nabi Elia melakukan itu. Kita tahu ceritanya bahwa burung gagak datang mengantar makanan, roti dan daging kepada Nabi Elia. Kemana? Ke Sungai Kerit. Karena di sana Tuhan perintahkan burung gagak untuk mengantarnya. Kalau seandainya Elia tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, difirmankan Tuhan, saya percaya bahwa mungkin juga dia akan mati kelaparan karena tidak ada mujizat. Mari kita mau taat akan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Agar apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang memelihara kita. Bahkan Tuhan bilang apa yang kamu kehendaki, itu yang kamu terima. Banyak hal yang bisa kita menjadi alasan untuk menjadi ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, banyak kali alasan yang membuat kita menjadi takut. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, dalam Matius 6 Tuhan berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita anak-anaknya membutuhkan semuanya. Kita harus ingat itu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Tapi perintah Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah kalau dalam Roma, kalau kita baca di kitab Roma, kalau nggak salah Roma 14, boleh ditampilkan Pak Doni, Roma 14 ayatnya yang ke-17. Roma 14 ayat ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan mau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran Allah apa? Firman Tuhan. Kita cari dulu. Masalah yang lainnya akan ditambahkan. Ya. Di Matius 6 tadi. Kita baca aja ya. Dari ayatnya yang ke-25, Matius 6. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Tadi dikatakan bahwa akan tetapi Bapamu di ayat 32, ya, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita tahu kita membutuhkan semuanya. Apakah Tuhan tidak tahu anak kita mau masuk sekolah? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak tahu biaya sekolah itu mahal? Tuhan tahu. Dan Tuhan menyediakan itu semua buat kita. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita ini ingin sembuh gitu? Kalau kita lagi sakit, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Amin. Tuhan tahu perusahaan tempat kita kerja mungkin lagi pahit, mungkin lagi goyang. Tuhan tahu. Tetapi berkat anak-anak Tuhan itu tidak tergantung pada pekerjaan. Amin. Tuhan yang menyediakan semuanya bagi kita. Kita terlalu salah fokus. Kita berpikir terlalu jauh. Ya, bagaimana ini nanti masa depan anak-anak kita? Bagaimana ini kalau kita sakit? Bagaimana ini? Padahal semuanya belum terjadi. Dan saya percaya juga tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau tetap percaya sama Tuhan. Amin. Kita harus kejar, harus cari yang terutama. Kejar, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya itu akan ditambahkan. Tadi disinggung tentang Salomo. Bunga bakung itu lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Kalau kita baca dalam 2 Tawari, ya, Salomo itu dikatakan lebih kaya dari raja-raja sebelumnya, bahkan lebih kaya dari raja-raja sesudahnya. Tapi Salomo tahu, dan dia memilih yang tepat. Dia memilih untuk takut akan Tuhan. Ya, kita baca dalam 2 Tawari daripada ditebak-tebak. Dua Tawari 1 ayat 10 dan 12 sampai 12 saya baca. Dua Tawari 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu, yang kau inginkan, kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Ayat 12, maka kebijaksanaan dan
pengertian itu diberikan kepadamu. Nah, ini kita baca selanjutnya ya, di ayat 12. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ini luar biasa. Salomo mintanya apa? Hikmat. Kalau Amsal, bukan Amsal, ya, kitab Amsal mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Salomo memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Dia lebih memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi apa yang dia dapat? Harta kekayaan, padahal dia nggak minta. Nah, itu yang kita cari mungkin saat-saat ini. Kita pingin uang banyak, kita pingin harta berlimpah. Tapi firman Tuhan katakan cari dulu kebenaran Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu akan ditambahkan bagi kamu. Tuhan tahu kita butuh, ya, tapi kesehatan, kesembuhan. Uang kita bisa beli rumah yang mewah, tapi uang kita tidak bisa beli ketentraman, bisa beli buat kita jadi betah dalam rumah. Tidak. Jadi uang bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tapi uang juga penting, ya. Karena percuma punya nafsu makan tapi nggak punya uang buat beli makan juga percuma. Nafsu makan gede nggak ada uang buat beli makan. Ya yuk. Tapi bukan segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Amin. Kita punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati juga percuma. Sakit-sakitan mau ngapain? Ya. Saya banyak kenal dengan orang-orang yang berduit, yang beruang gitu ya. Tapi hidupnya dalam ketakutan. Sedikit-sedikit rumah sakit, sedikit-sedikit rumah sakit. Kitab Amsal berkata lebih baik sesuap sekerat roti daripada makanan berlimpah tapi dihadap pertengkaran. Ya, bisa dibayangkan makanan berlimpah dalam rumah tapi hidupnya bertengkar gitu, ya. Suami istri bertengkar, anak-anak bertengkar, mantu sama mertua bertengkar. Terus makanan siapa yang nikmatin? Pembantu yang menikmati, ya. Lebih baik sesuap nasi atau sekerat roti tapi disertai dengan damai sejahtera, sukacita, ya. Kita bisa menikmati semuanya. Karena itu jangan terlalu fokus pada hal-hal yang salah. Makanya firman Tuhan katakan tinggal di dalam aku. Kalau kita baca di Yohanes 15 tadi, kalau dari ayat 4, ayat 5, Tuhan tekankan di situ, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Bahkan di ayat 6 katakan kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu akan dibuang. Artinya penting sekali kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman itu ada dalam kita. Kita ini hanya ranting. Tuhan pokoknya. Yang nempel ke tanah siapa? Pokok. Tuhannya, sumbernya nempel. Yang tanah itu berbicara tentang sumber, tentang kehidupan. Kita ini hanya ranting, tidak nempel pada pokok, pada tanah. Kalau kita dilepas dari pokok dan taruh di tanah juga mati. Kita butuh Tuhan. Kita harus tetap nempel pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi makan kita. Kita akan berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan gagal fokus dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak sekali masalah, banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita pikirkan, tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa lihat orang-orang yang di luar sana banyak yang bahkan kemarin gak disangka-sangka, ya, satu institusi pendidikan, ya, angkatan darat, ya, sekali kena semua siswa waktu itu pendidikan, bahkan bertambah. Buat orang kalau lihat di status, dibaca di WA grup, jangan ke daerah Setiabudi, orang jadi ketakutan. Jangan ke Burma Setiabudi, jangan ke Gria Setiabudi. Soalnya kemarin ada yang kena banyak.
Orang jadi takut. Berita-berita seperti itu yang membuat ketakutan orang. Orang-orang jadi diam di rumah, gak berani kemana-mana. Kita boleh takut. Ketakutan, takut itu membuat kita, rasa takut itu membuat kita menjadi orang-orang yang waspada. Kita menjadi orang-orang yang hati-hati dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut. Rasa takut itu membuat kita menjadi orang yang ketakutan. Firman Tuhan katakan bahwa Rasul Paulus pernah menasihati Timotius bahwa roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan roh ketakutan, tapi roh sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang saat ini kita sedang hadapi. Mungkin banyak sekali yang membuat anak-anak Tuhan jadi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan kita sudah baca tadi bahwa kalau kita hidup di dalam Dia, ya sama seperti yang tadi saya sampaikan tentang Yosua, di mana dia mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia bisa melewati rasa takutnya. Bagaimana dia ketakutan untuk menghadapi bangsa Israel, memimpin bangsa yang besar. Tapi karena firman Tuhan yang dia perkatakan, yang dia renungkan, membuat dia menjadi orang yang memimpin yang luar biasa, yang dapat membawa bangsa Israel bahkan merebut kota Yeriko. Kita tahu ceritanya. Bahkan janji firman Tuhan kepada Yosua bahwa tanah yang kamu injak akan menjadi milik kamu. Amin. Kita keluar dari ketakutan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Percaya hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita doakan, itu yang sediakan Tuhan bagi kita. Ya. Kita baca dalam Korintus, 1 Korintus ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita mungkin tidak kita doakan, kita dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ya. Amin. Ini tampilkan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang taat akan firman Tuhan adalah bukti bahwa orang mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat akan firman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita putuskan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, firman-Nya di dalam kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena kalau kita baca dalam kitab dalam Kolose bahwa di situ ada nasihat bahwa pikirkanlah hal-hal yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu hal-hal yang di atas? Plafon. Dalam Yohanes 31 ya, bahwa Tuhan kita itu, kita baca Yohanes 3 ayat 31. Pak Doni coba tampilkan Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yang dari atas itu dari surga. Coba di ayat 12 Pak Doni.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi apa yang di atas? Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Yang Tuhan pikirkan apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, firman itu ada dalam kita, pikiran kita itu akan sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Karena yang kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan tidak akan menjadi orang-orang yang meminta sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan meminta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Gak usah takut dengan banyak hal ya. Kalau kita mau pikir-pikir, waduh pekerjaan, gak ada yang bisa ngejamin hari-hari ini. Mungkin kita punya jabatan tinggi, kita punya relasi banyak, kita punya tabungan masih banyak ya. Dalam sekejap aja Tuhan bisa ambil kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau kita yang hidupnya bergantung pada Tuhan, kita gak usah takut walaupun mungkin rekening kosong, tapi Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan berbilang bahwa pandang burung-burung di atas ya, di udara. Kalau kita khawatir, Tuhan ingin mengalihkan kekhawatiran kita dengan melihat burung-burung di udara. Kalau kita nggak bisa lihat ke atas, Tuhan suruh lihat ke bawah. Lihat bunga-bunga di ladang. Lihat. Salomo aja nggak seindah itu pakaiannya. Kita dibilang kalau kita percaya sama Tuhan, kita bisa lebih dari Salomo. Karena apa yang kita mau sesuai dengan kita kehendaki, Tuhan sudah sediakan. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap melekat pada Tuhan, andalkan Tuhan. Percaya apa yang kita khawatirkan itu akan ditolong sama Tuhan. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang terlalu kekhawatiran itu kan adanya di pikiran kita ya. Peperangan kita itu kan melawan roh. Yang diserang kan pikiran. Tapi dikatakan lawan dengan perkataan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus juga dicobai sama iblis juga di padang gurun juga dilawan sama Tuhan Yesus dengan memperkatakan firman Tuhan. Nah, kita juga harus sama dengan Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita sendiri nggak ada firman itu di dalam hati kita? Bagaimana firman itu ada dalam hati kita kalau kita sendiri tidak membacanya? Ya, yang kita baca status orang, yang kita baca berita-berita, kita tidak baca firman Tuhan. Kita tidak merenungkan firman. Jadi pada saat kekhawatiran datang, kita bingung mau lawannya pakai apa. Tapi kalau firman itu ada dalam hati, kita pakai untuk lawan pikiran kita yang mungkin iblis kan nyerangnya dengan argumen-argumen yang dia punya. Sama seperti waktu dia menggoda Hawa, dia pakai argumen. Sesekali mah bolehlah makan buah itu, gak akan apa-apa, malah kamu akan bisa jadi seperti Allah. Itu kan argumen yang dilemparkan oleh iblis kepada Hawa. Dan itu jadi diputar sama manusia, sama Hawa. Boleh juga kayaknya ya. Kayaknya sesekali mah gak dosa lah. Dan itu yang dilakukan. Apa yang ada di pikiran kita akan menimbulkan tindakan kita. Jadi kalau hati kita nggak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, ada serangan dari iblis menyerang pikiran kita, kita jadi khawatir, jadi takut. Kita nggak bisa ngelawan karena kita nggak punya senjata. Akhirnya kita nurut sama apa yang dikatakan oleh iblis. Hawa kan nggak tahu, firmannya disampaikan kepada Adam. Si Adam nggak kasih tahu ke Hawa. Nggak tahu kasih Adam ke mana. Firman Tuhan itu harus kita baca, kita dengar, kita renungkan, sampaikan ke orang-orang terdekat kita. Kita belajar firman Tuhan. Pada saat ada serangan-serangan iblis, ya, yang membuat pikiran kita jadi takut. Iya, malam-malam saya lagi tidur nyenyak, jam 12 malam ya kalau nggak salah, lebih. Dia bangun nangis-nangis. Kita kaget, kenapa kamu nangis? Takut katanya. Takut kenapa? Takut gak bisa masuk SMA negeri. Takut ya, gak bisa masuk SMA negeri. Kenapa kamu takut? Dia
punya alasan bahwa takut kalau nggak masuk ke negeri nanti masuk swasta, kasihan papi nggak punya uang katanya, nggak bisa bayar nanti. Nggak usah takut, kalau Tuhan izinin kamu masuk di SMA swasta, Tuhan juga yang sediakan biaya buat kamu. Kita nggak akan jadi orang minta-minta. Buktinya Tuhan tolong. Dari jauh-jauh hari Tuhan sudah sediakan dananya. Saya nggak pernah cerita, saya nggak pernah ini, tahu-tahu ada yang telepon, sudah transfer buat uang sekolah Ian. Apakah saya pernah ngomong? Nggak pernah. Tuhan tahu saya butuh uang kok buat uang sekolah Ian. Tuhan tahu kok saya butuh untuk makan, untuk beli bensin. Tuhan tahu. Ya, firman Tuhan tadi katakan, Dia tahu semuanya itu kita butuh. Tapi Dia nggak mau kita fokusnya cari itu. Cari dulu Dia, cari dulu kebenarannya. Semua yang itu akan ditambah. Nah, kebanyakan kita salah arah. Kita cari yang sebenarnya kita sudah dapat, harusnya kita dapat. Tapi kita fokusnya untuk nyari yang itu. Jadi kita fokusnya salah. Kita mencari sesuatu yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat kita. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 133 bahwa berkat Tuhan itu diperintahkan bagi kita. Asal kita mau duduk, mau rukun, hidup rukun. Ya. Nah, kebanyakan kekhawatiran itu kan menimbulkan pertengkaran kan. Ketakutan rumah tangga, ya, suami istri kalau udah salah fokusnya sudah melenceng, kalau sudah kekhawatirannya sudah berlebihan, jadi kan orang jadi gampang emosi, gampang marah-marah, ya, piring bisa terbang. Kalau kita hidup dalam rumah tangga, suami takut, istri takut, ya, dengan masa depan anak-anak mungkin, dengan kehidupan mungkin biaya hari-hari, itu kan membuat jadi gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Yang ada kan pabaut-baut, yang ada kan pertengkaran. Tapi pemazmur katakan bahwa berkat itu turun dari kepala ke janggut sampai ke jubah. Tuhan akan memerintahkan itu semua kepada orang-orang yang hidupnya rukun. Nah, bagaimana kita bisa rukun kalau kita hidupnya dalam kekhawatiran, dalam ketakutan? Karena itu kita butuh Tuhan. Cari Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya percaya segala apa yang kita takutkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini menjanjikan apa yang kita minta sesuai yang kita kehendaki, Tuhan jawab. Kita berdoa, Tuhan, anak-anak saya masa depannya diberkati Tuhan, Tuhan jawab. Berkati Tuhan kesehatan saya, Tuhan jawab. Berkati Tuhan pendidikan anak-anak saya, pekerjaan saya, orang tua saya, istri, suami, Tuhan jawab. Kata Tuhan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Amin. Amin. Maskernya menghalangi. Gak usah takut ya. Firman Tuhan pagi hari ini gak akan panjang. Sudah panjang. Karena hari ini gak ada perjamuan. Kemarin Pak Gembala telepon saya dan berkata bahwa di masa ini kita perjamuan sebulan sekali aja di awal bulan. Dan kalau jemaat yang tidak bisa hadir, kita akan antar ke rumah untuk menerima perjamuan. Tapi usahakan hadir ya. Kasihan bangku, sampai sudah ditali-taliin juga masih kosong. Ya, jadi hadir, percaya. Yang penting kita jaga kesehatan, ya. Banyak minum, juga mengikuti peraturan standar dari kesehatan dari pemerintah, harus menggunakan masker kemana-mana, rajin cuci tangan. Dulu makan terus gak pernah cuci tangan, sekarang suruh cuci tangan terus gak pernah makan.
sedikit-sedikit cuci tangan kapan makan. Sekarang kita disuruh cuci tangan terus, ya, makan enggak? Ya ngikutin aja. Kita jangan mencobai Tuhan juga. Kita jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, dan selalu ingat percaya Tuhan yang tolong kita. Firman Tuhan jangan sampai tidak ada dalam kehidupan kita. Karena hari-hari ini yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa menolong kita. Ya. Tadi di Yosua katakan, kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu yang akan membuat kita berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu yang akan membuat kita berhati-hati dalam melangkah. Amin. Kalau kita tanpa firman Tuhan, kita akan pakai pikiran kita. Apalagi kalau kita punya uang banyak gitu, nggak usah berdoa lah, tinggal mau beli bala-bala tinggal beli lah. Kan kebiasaan kan gitu, kalau punya uang, sesuatu yang sanggup kita beli tanpa tanya Tuhan kan, tahu-tahu jadi penyakit. Tapi kalau kita dalam Tuhan, pasti ada rambu-rambunya buat kita. Tuhan akan menjaga kita. Amin. Ini itu aja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Nanti saya minta tahu pasiwan. Setelah itu kita akan berikan persembahan. Ya, puji Tuhan, kita percaya bahwa kita berkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, jadi fokus kita jangan pada kita, tetapi fokus pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kami tempat ini Tuhan. Bersyukur kami diajar, kami dididik, kami ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati melekat pada Engkau Tuhan, di mana kami tinggal di dalam Engkau dan firman Tuhan tinggal dalam kami Tuhan Yesus. Dan kami hidup setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar dalam depan kami Tuhan. Berkati Pak Roni Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dan pelayanan ke depan akan semakin luar biasa Tuhan memakai, Tuhan beserta dengan dia, bahkan ada tambah-tambahkan karunia roh dalam kehidupannya dan pelayanannya Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini akan bertumbuh dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan. Sambil seperti biasa kita akan masukkan kantong amplop persembahan di kotak yang sudah disediakan untuk kita. Sambil kita naikkan pujian Allah itu baik. Ditujukannya kasih setianya yang yang berubah, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, luar biasa. Mari kita makin berdiri, kita akan berdiri sekali. Sungguh baik Tuhannya, kasih setianya
Siapa yang luar biasa? Kasih setianya sekali lagi. Kasih setianya adanya berubah. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa ibadah pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau telah membuktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga pada pagi siang hari ini Tuhan, kami semua jemaat Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kesehatan daripada Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menjaga keluarga kami. Keluarga demi keluarga Tuhan ada dalam perlindungan kasih-Mu Bapa. Bahkan kami juga percaya Tuhan, jemaat yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di hari ini, Engkau juga memberkati mereka. Dan Engkau juga yang menjaga, melindungi setiap kehidupan mereka. Kepala sidang kami dan istri Tuhan, yang saat ini juga sedang berada di Jakarta, kami juga percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi mereka. Engkau yang menjaga, menyertai Tuhan, sehingga kepulangan mereka ke sini juga Tuhan, Engkau juga yang sertai Tuhan. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang hidupnya dijauhkan dari kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan Tuhan. Asal kami mau tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu itu ada dalam kami Tuhan. Maka apa saja yang kami minta, yang kami kehendaki Tuhan, Engkau sediakan bagi kami, Engkau berikan bagi kami Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan, baik untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua, suami, istri Tuhan, kami percaya kami telah menerimanya Tuhan. Karena Engkau yang memberikan semuanya bagi kami Bapa. Berkati juga gereja ini Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja ini sepulkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap menjadi pelita, khususnya bagi daerah sekitar sini, bagi kota kami Tuhan. Pakai kami, pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati lingkungan sekitar sini, berkati kota kami, berkati pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati semuanya, bahkan sampai kepada pusat, presiden, wakil presiden Tuhan, dan semua jajarannya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan, agar setiap apa yang mereka kerjakan, mereka putuskan untuk bangsa ini Tuhan, semuanya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan, untuk kemajuan bangsa kami, untuk kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Engkau juga yang memberkati setiap kesehatan, presiden, wakil presiden, semua pemerintah Tuhan. Engkau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan setiap orang tua kami Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Baik Mami Kepe, baik Tante Kim, Tante Lasmi, Om Sui, Tante Isa Tuhan, Pak Agus dan istrinya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua kami yang lain Tuhan. Engkau berkati mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan mereka Tuhan, dan Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Juga anak-anak kami bersyukur, anak-anak kami juga boleh dalam kesehatan. Dan mereka anak-anak yang baru lulus Tuhan, mereka yang akan masuk ke sekolah yang lebih lanjut, Engkau juga berkati Tuhan Yesus. Anak-anak yang baru naik kelas Tuhan, Engkau juga berkati. Pendidikan mereka, masa depan mereka Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkati kami semua pagi hari ini. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat Tuhan. Amin. Salam corona. Tidak ada salaman. Tapi tetap ada fellowship di ruangan sebelah.